Shalom God Troopers. Shalom. Gimana nih kabarnya di rumah? Sehat kan kalian? Semangat ya. Hari Sabtu saatnya kita ibadah bareng-bareng. Yuk sekarang kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mau bersorak-sorai, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau nyanyikan satu pujian. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segalanya, yang terbaik bagimu, segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segalanya, yang terbaik bagimu, segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan Yesus, sebab Dia yang layak ditinggikan, sebab Dia yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat besar kasih setiamu Tuhan, terima kasih buat penyertaanmu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaanmu di setiap langkah hidup kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami datang bersama-sama Tuhan dari rumah kami masing-masing Tuhan, kami menyembahmu, kami memujimu Tuhan. Kiranya biar lawatanmu Tuhan nyata di dalam rumah kami Tuhan, melawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kini kami hendak memuji, hendak memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sertai Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yeay, sekarang saatnya kita buat memuji, menyembah Tuhan.
Kita mau bersorak, kita mau menyanyi, kita mau berikan suara terbaik. Walaupun di rumah semangatnya tetap harus sama ya troops. Yuk kita mau memuji Tuhan. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Mari lebih lagi tinggikan Tuhan. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya, selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yuk kita sudah bersorak-sorai, kita sudah memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus.
sungguh nyanyikan pujian ini. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, kau pulihkan, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Sebelum kita masuk ke firman, kita berdoa dulu. Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk pelindungan-Mu Tuhan. Kami sementara mau mendengarkan firman-Mu, jaga tiap hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan, Engkau dapat menjamah kami Tuhan. Jaga tiap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Sebelum masuk ke firman Tuhan, mau cerita sedikit, karena ini suka musik lah, karena suka dengerin lagu. Hari Selasa dan dengar kabar bahwa mungkin bagi para sobat ambiar, ya, bagi para sobat ambiar pasti tahu ada hari Selasa penyanyi yang terkenal, ya, yang setiap kali nyanyi itu pasti penontonnya rusuh. Maksudnya rusuhnya itu goyang gitu ya, ya, Didi Kempot. Ya. Terus beberapa hari yang lalu, berapa bulan mungkin sampai bulan ya, penyanyi yang dari kecil dengerin lagunya yaitu Glenn Fredly juga sudah dipanggil Tuhan. Nah, cukup kaget sih karena dua-duanya legend. Nah, yuk kita hari ini mau sharing tentang hati-hati dengan hati. Kita buka di Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11. Nah, kalau di Alkitab itu ada yang istilah namanya red letter. Red letter, kebetulan di HP-nya kelihatan, itu artinya adalah itu ucapan Yesus. Jadi kalau kalian cek di Alkitab kalian, ke Alkitab HP kalian, jika warnanya merah, itu artinya ucapan Yesus. Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Dengar dan camkanlah, sebuah kalimat, sebuah kata yang benar-benar bukan sebuah kalimat menandakan pengajaran. Boleh dibilang dengar dan camkanlah. Benar-benar kita harus dengar dan camkan. Ingat baik-baik. Jadi camkanlah itu boleh dibilang sebuah peringatan, ya. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Nih, hati kita itu tuh seperti filter atau saringan. Kalau filternya kotor, saringannya kotor,
maka yang masuk juga akan kotor. Kalau hati kita kotor, apa yang kita dengar dan lihat jadi kotor. Ya, jadi hati itu seperti saringan atau filter. Contoh, kalau kalian memasukin air, lalu di atasnya kalian kasih saringan, ya, kalian masukin nih air. Air sebersih apapun, kalau filternya kotor, pasti yang masuk ke dalam botol atau gelas, airnya pasti kotor. Kenapa? Bukan airnya yang kotor, tapi karena filternya. Coba kalau kalian masukkan ke botol, dari gelas masukin ke botol, dikasih filter yang bersih, airnya akan bersih. Ya, berlaku juga sebaliknya. Jika filternya kotor, jika hati kita kotor, maka yang masuk juga kotor. Kalau hati kita kotor, semua input akan menjadi negatif. Percayalah, kalau sikap hati kita udah nggak benar, semua yang orang lain ucapin, semua yang orang lain nasihatin itu pasti jadi negatif. Kenapa? Karena dari hatinya sudah kotor. Percuma. Jadi siapapun kamu yang kasih kita input, ngasih kita misalnya arahan, kasih kita pengajaran, ngasih kita nasihat, tapi kalau misalkan hati kita udah kotor, maka yang masuk akan negatif. Ya. Jadi hati itu seperti saringan. Contoh kalau misalkan AC itu juga ada saringannya, ya. Kita buka di Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34. Nah, ini red letter lagi atau ini ucapan Yesus. Ngomong, Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sumbernya dari hati. Jadi apa yang kita ucapkan itu berasalnya dari hati. Bagaimana kita dapat mengucapkan hal yang baik jika hati kita enggak baik? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Apa yang mengucapkan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu semua dari hati. Kalau hatinya udah enggak benar, pasti keluarnya enggak benar. Kalau inputnya, kalau saringannya udah nggak benar, sudah kotor, maka apa yang kita ucapkan itu juga akan kotor. Apa yang kita ucapkan juga nggak benar. Atau Tuhan Yesus ngomong, karena yang hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Jadi gimana kita bisa ngomong yang baik? Gimana kita bisa ngomong yang positif? Sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Pernah dong merasa jengkel sama seseorang, ya, jengkel banget sama orang, ya. Pertama hatinya dulu, aku jengkel sama ini. Terus disenggol atau kenapa kah? Atau misalkan kita orang itu sebenarnya nggak salah, tapi apapun yang orang lain itu lakukan pasti salah buat kita. Gaya tok itu paling, cari perhatian, itu mulutnya mulai jahat karena hatinya udah jahat. Seperti itu. Jadi apa yang kita ucapkan itu berasalnya dari hati. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya. Kita buka lagi di Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Sedangkan dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perpendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi apa yang keluar, ya, adalah perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jadi kalau orang baik, ucapannya baik,
pasti hatinya baik. Tapi kalau orangnya mulutnya jahat, perkataannya jahat, itu pasti itu perbendaharaan dia, simpenannya dia. Gitu. Perbendaharaan itu simpenannya dia. Dia orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya, karena dia simpen di hatinya adalah baik-baik semua. Ya. Tapi kalau orang jahat yang disimpan itu adalah yang jahat-jahat. Yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kalau kita simpen yang jahat, keluarnya jahat, kelihatan. Ya. Kalau pikirannya baik, ya ucapannya juga baik. Tuh. Kita buka di Markus 7 ayat 20 sampai 23. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Jadi ayatnya semua tentang hati, tentang perkataan, tentang apa yang menajiskan orang. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Katanya Tuhan Yesus ya, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, jadi semuanya itu timbulnya dari pikiran, dari hati orang. Dari hati orang timbul dari segala pikiran jahat, pikiran percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua berasalnya dari hati. Dari hati timbul segala pikiran, segala yang jahat-jahat. Jadi hati-hati dengan hatimu. Firman Tuhan dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Jadi kalau kita baca jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan, artinya kehidupan kita ditentukan oleh hati kita. Kalau hatinya gelap, hatinya kotor, ya, hidup kita juga kotor. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena terpancar kehidupan. Hati seseorang terpancar kehidupan. Nah, salah satu akar dosa yang berasal dari hati adalah kesombongan. Tadi kan kita baca ada banyak tuh, ada timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan. Nah, kita akan belajar sedikit tentang kesombongan. Yuk, kita buka di Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Ayat 10. Jadi ini Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ya, ada dua orang nih, Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi orang Farisi ini berdoa dalam hati, ya aku mengucap syukur kepadamu, aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah, ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku.
Tuh, sampai situ dulu. Jadi ceritanya ada orang Farisi ya, berdoa nih dalam hati, pokoknya sok rohani. Ini semua berbicara tentang kerohanian ya. Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Orang Farisi ini adalah contoh orang yang sombong, nggak kelihatan. Maksudnya, wah bukan sombong harta, tapi sombong karena dia merasa aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia menunjukkan, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Sombong di hadapan Tuhan. Ini contoh kesombongan. Ya. Ceritanya keren, bisa berikan, aku bukan bezinah, bukan orang lalim, bukan juga seperti pemungut cukai. Bahkan dia berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi ada dua keadaan. Yang satu orang Farisi berdoa dalam hati, menyombongkan nih, Tuhan aku bersyukur aku bukan orang lalim, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Sedangkan pemungut cukai, dia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya. 2 orang yang bertolak belakang, yang satu bangga, yang satu sombong rohani. Ya, aku berpuasa memberikan 1/10, tapi yang satunya ia tidak berani menengadah ke langit, pungut cukai, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Kira-kira orang yang pulang ke rumahnya dan orang yang dibenarkan Allah, kira-kira yang mana? Orang yang Farisi atau pemungut cukai? Mana yang dibenarkan? Mana yang pulang ke rumahnya dan dibenarkan sama Allah? Tuhan Yesus ngomong, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya. Sudah jelas bahwa yang tadi kalau kita baca, yang meninggikan diri adalah orang Farisi. Ya. Itu yang gak disukai sama Tuhan. Sedangkan pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh sama Tuhan, yang dia bilang, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya, itu malah yang dibenarkan sama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus ngomong, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, sebuah contoh kesombongan yang dilakukan oleh orang Farisi. Kalau kalian baca ulang di Lukas 18 ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Gak ada yang tahu, karena dia berdoa dalam hati. Tapi Tuhan tahu, Tuhan melihat sampai ke hati. Betapa orang Farisi itu menyombongkan diri. Orang Farisi ngomong, aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, bukan seperti pemungut cukai ini. Bukan seperti orang yang merasa berdosa itu, ya. Tapi aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, ya. Itu sombong, contoh kesombongan dalam hati, ya. Tapi Tuhan memberikan perumpamaan seperti itu. Tapi sedangkan orang pemungut cukai, ya, yang dia merasa bilang, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini, itu malah yang dibenarkan. Kuncinya adalah ayat 14.
Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, jadi kalau orang mulai sombong, orang Farisi mulai menghakimi, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, mulai menghakimi. Kan kalau kalian baca, dia orang Farisi ini mulai menunjuk pemungut cukai, mulai menghakimi. Aku enggak seperti pemungut cukai ini, menghakimi. Aku enggak seperti dia yang berdosa. Aku enggak seperti dia yang banyak kesalahan. Aku enggak seperti dia enggak pernah ke gereja. Itu mulai menghakimi. Aku enggak seperti dia kok. Dia enggak pelayanan, aku pelayanan. Itu bicara tentang mulai menghakimi. Itu salah satu kesombongan. Aku gereja terus. Aku seminggu gereja terus. Ya karena ini masih corona jadi di rumah aja ya. Tapi kalau misalnya seringkali kalau misalkan kita sombong ya, itu mulai berarti hati kita kotor ya. Kita belajar tentang hati itu sangat penting karena hati itu seperti saringan, ibaratnya seperti itulah, hati seperti saringan. Kalau saringannya kotor, yang masuk pasti kotor ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami belajar tentang bagaimana pentingnya kami menjaga hati Tuhan. Karena hati terpancar kehidupan. Karena dari hati kami menandakan bahwa perkataan kami Tuhan, apa yang masuk Tuhan ke dalam hati kami Tuhan, saringan kami, filter kami Tuhan. Jika filter itu kotor, maka yang keluar juga kotor Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan yang punya sikap hati yang tidak benar. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur, haleluya, amin.